Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Bu Agustin, ya, dalam mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Kali ini kita akan membahas tentang salinan resep. Ya, sering kita temui salinan resep ketika kita menembus obat di apotek dan kita menginginkan salinan resepnya. Maka akan dibuatkan oleh tenaga teknis kefarmasian. Kita akan diberi lembar salinan resep. Nah, cara pembuatannya bagaimana? Hal apa saja sih yang harus ada di dalam salinan resep? Nah, salinan resep ini dipelajari di kelas 10 di semester ganjil. Pembelajaran kita kali ini di dalam salinan resep adalah peserta didik nanti diharapkan dapat mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran. Di sini yang dimaksud adalah literasi. Literasi ini harus selalu siswa itu diingatkan untuk selalu mau belajar membaca, dan membaca. Begitu. Karena dari membaca kita akan mengetahui banyak informasi. Kemudian yang kedua, memiliki sikap tanggung jawab, bekerja sama, jujur dan toleransi dalam kelompok belajar, berani menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, menyelesaikan tugas atau sistema tugas, dapat menelaah, mengoreksi, dan membuat salinan resep dengan benar. Nah, ya. Menurut Kemenkes nomor 280 tahun 1981, di sini dikatakan bahwa salinan resep adalah salinan yang dibuat apoteker, bukan hasil fotokopi. Jadi apabila apotek kita ini terletak bersebelahan dengan fotokopian, apakah boleh nih daripada capek-capek nulis kita fotokopi aja nih biar cepat? Tidak diperbolehkan, ya. Jadi salinan resep itu harus ditulis tangan, bukan hasil fotokopian. Nah, nama lain atau sinonim dari salinan resep, sering kita jumpai nama dari salinan resep itu bukan salinan resep. Kadang di atasnya adalah apograf atau afskrif atau eksemplum. Ini sama karena sinonim dari salinan resep adalah apograf, eksemplum, afskrif. Untuk salinan resep sendiri, ya, memuat apa saja di dalam salinan resep selain isi dari resep asli tersebut? Harus ada apa? Ini harus ada, wajib ada. Di sini harus ada nama dan alamat apotek. Karena yang namanya salinan resep ini adalah dibuat oleh apotek, bukan dokter. Kalau dokter kan membuat resep. Tetapi kalau salinan resep ini adalah apotek. Yang selanjutnya harus ada nama apa? Apa ini? Singkatan dari apoteker, penanggung jawab apotek. Nah, dan apoteknya sendiri harus ada surat izin apotek atau ya, gitu. Kemudian harus ada nomor resep dan tanggal pembuatan resep. Tanggal pembuatan ini berbeda dengan tanggal penulisan resep. Tanggal penulisan resep itu adalah tanggal ketika dokter menulis resep. Tetapi karena tanggal pembuatan adalah tanggal ketika resep itu dibuat. Yang selanjutnya harus ada tanda tangan atau paraf apa? Dan ada PCC. Apa itu PCC? PCC adalah Pro Copy Confirm. Serahkan menurut aslinya. Dan di dalam kopi resep wajib ada tanda det atau detur untuk obat yang sudah diserahkan ke pasien atau tanda ne detur untuk obat yang belum diserahkan. Ini wajib ada dua tanda ini di dalam salinan resep.
siapa yang harus memberi paraf pada salinan resep? Tadi di awal dikatakan bahwa yang memaraf atau menandatangani salinan resep adalah apoteker. Tetapi bagaimana jika atau apoteker penanggung jawab apotek ini berhalangan? Nah, jika berhalangan maka bisa ditandatangani oleh APING, yaitu apoteker pendamping. Nah, terus bagaimana jika APING tersebut juga berhalangan? Maka boleh ditandatangani oleh TTK, tenaga teknis kefarmasian yang terregistrasi dengan mencantumkan nama terang dan status yang bersangkutan sebagai TTK di apotek tersebut. Nah, kemudian siapa toh yang diperbolehkan melihat salinan resep? Apakah boleh semua dan siapa saja itu boleh melihat salinan resep seorang pasien? Tidak, ya. Yang pertama yang boleh melihat salinan resep adalah dokter penulis resep. Yang kedua, penderita itu sendiri atau penderita yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah petugas kesehatan ataupun petugas yang berwenang menurut perundang-undangan. Nah, di sini juga kita akan membahas bedanya apa resep dan salinan resep. Formatnya apakah berbeda? Penulisannya juga apakah berbeda? Komponen-komponen yang wajib ada dalam resep dan salinan resep apakah berbeda atau sama? Nah, di sini kita perhatikan. Di gambar ada 2 kolom di situ atau. Nah, di situ ada yang dokter sehat selalu dan apotek cerah selalu. Dari kopnya saja kita sudah bisa melihat perbedaannya bahwa yang di atasnya tertulis dokter sehat selalu itu merupakan resep. Kemudian yang kopnya adalah apotek cerah selalu itu merupakan salinan resep. Ya. Nah, di dalam resep sudah kita pelajari bahwa harus ada inskripsio, yaitu tanggal penulisan resep, kemudian tanda R yaitu invocatio, kemudian prescriptio adalah komposisi obat di dalam resep, kemudian signatura atau aturan pakai dalam resep, kemudian subscriptio yaitu paraf dokter, kemudian nama pasien atau pro itu untuk umur harus jelas, alamat harus jelas. Nah, yang kopnya itu merupakan apotek cerah selalu merupakan salinan resep. Di dalam salinan resep pasti di atas itu tertulis salinan resep atau sinonimnya yaitu apograf, afskrif, ataupun eksemplum. Nah, di situ ada nomor. Nomor yang dimaksud adalah nomor resep. Nah, tanggal yang di atas itu adalah tanggal penulisan resep. Kemudian dari dokter harus tertulis dokternya siapa harus jelas. Kemudian tanggal di sampingnya adalah tanggal pembuatan. Kemudian untuk itu pasiennya, ya, untuk nama pasiennya, di dalam format salinan resep juga boleh ditambah dengan alamat pasien. Nanti saya akan tunjukkan contoh format dalam salinan resep. Tidak harus sama persis plek seperti yang sudah saya sajikan di depan, tetapi nanti ada format. Tetapi kita tidak boleh ada salinan resep yang kita kurangi pakem-pakemnya yang harus ada dalam salinan resep. Harus ada pakemnya apa, harus tetap dicantumkan. Nah, kemudian harus menuliskan resep itu sama persis dengan resep ya dalam salinan resep tersebut. Nah, kemudian di situ juga ada tanda date. Di situ dicontohkan adalah Tamoven tablet miligram 20 numero 30 ya. Untuk Signa Semel Dedie
tabulae unum. Di situ det, artinya nanti detur, sudah diserahkan. Kemudian untuk R yang kedua adalah teragram M, tablet numero 30. Di situ signanya adalah signa ter dedie tabulae unum. Nedet, artinya teragram di sini belum diserahkan. Di bawah di situ ada PCC. Jadi dalam salinan resep harus ada PCC, yaitu pro copy confirm, ya, untuk disalin sesuai aslinya. Kemudian stempel apotek juga harus ada. Nama apoteker penanggung jawab harus ada atau bisa digantikan APING jika berhalangan, atau TTK yang sudah terregistrasi, ya, nama terang dan parafnya itu. Nah, di sini ada format, ya, format lengkap salinan resep. Ada nama apotek, alamat, nomor telepon apoteker, surat izin praktek apotekernya, kemudian ada nama salinan resep. Nah, yang tadi saya bilang secara format itu penulisannya boleh memanjang, ya, tidak harus sama persis dengan yang sebelumnya. Tetapi untuk isinya, nah, itu harus lengkap secara format, harus ada resipe, ada PCC, ada paraf apoteker, nama terang, dan sebagainya. Ya, di sini saya contohkan tentang salinan resep. Nah, di sini ada salinan resep dari Apotek Ahmad Dahlan. Kopi resep, jelas ini adalah lembar salinan resep. Nah, di situ ada amoksisilin tablet 500 numero 16 signa ter dedie tabulae unum. Di situ adalah det, artinya atau maksud dari kopi resep tersebut adalah amoksisilin itu sudah diambil semua oleh pasien atau sudah diserahkan semua ke pasien. Kemudian resep yang kedua adalah paracetamol tablet 500 sebanyak 20 signa ter dedie tabulae unum. Di situ det 15, artinya sudah diserahkan 15 tablet dari 20 tablet. Artinya pasien jika mengambil obat lagi masih bisa menebus 5 tablet. Resep yang ketiga adalah CTM tablet 4 mg numero 15 signa ter dedie tabulae unum. Nedet, di situ tandanya adalah nedet, artinya CTM dalam kopi resep tersebut belum diserahkan semuanya kepada pasien, artinya pasien masih boleh menebus CTM sebanyak 15 tablet. Kemudian ada PCC, cap apotek, kemudian paraf apotekernya. Nah, ini perhatikan, karena salinan resep itu banyak sekali permasalahannya, macamnya itu banyak sekali. Di sini saya contohkan salinan resep, yaitu ada iter. Iter itu adalah diulang. Di sini adalah iter 2 kali. Dalam resep kita perhatikan, di situ ada kode in HCl yang merupakan golongan obat narkotika. Nah, golongan obat narkotika sendiri apakah boleh diulang? Tidak. Ya, untuk narkotika tidak boleh diulang. Jadi, jika ada resep, ada tanda iter, maka dijelaskan kepada pasien bahwa untuk narkotika ini tidak boleh diulang. Jadi jika ingin menebus lagi narkotika, maka harus minta resep asli dari dokter. Ya, jika dalam resep mengandung narkotika tidak boleh diulang. Ya, resep yang selanjutnya ini hampir sama ya, ada iter di sini ya, iter 1 kali. Di dalam resepnya ini adalah pulveres serbuk terbagi. Di sini mengandung diazepam.
Diazepam sendiri termasuk golongan psikotropika. Nah, ini juga sama, jadi narkotika, psikotropika ini juga tidak boleh diulang. Jadi, jika dalam resep mengandung psikotropika maka tidak boleh diulang. Jadi, tidak perlu membuatkan salinan resepnya. Pasien kita beri pengertian bahwa apabila menginginkan resep psikotropika lagi maka harus kembali ke dokter dengan resep aslinya. Ya, resep yang selanjutnya. Di sini ada ITER lagi, pengulangan lagi. Nah, tetapi ITER ini ada di sebelah kiri. Tidak seperti yang contoh resep sebelumnya. ITER-nya ada di atas. Nah, ITER di sebelah kiri. Dan di sini resepnya tidak ada narkotik, tidak ada psikotropika. Maka boleh diulang. Di dalam resep ini ada 2 tanda R. Nah, tanda R di sini yang pertama adalah sediaannya berupa pulveres, sediaan yang kedua berupa sirup. Nah, tanda ITER-nya di sebelah kiri satu macam obat. Nah, tanda ITER ini apa toh maksudnya? Kenapa berbeda tempat tidak di atas? Karena tanda ITER di sini yang dimaksud adalah tanda ITER ini hanya pada sebelah kiri sediaan pulveres, maka yang dapat diulang hanya pulveresnya saja. Ya. Nah, ini saya contohkan lagi untuk resep yang selanjutnya. Di sini ITER ada di sebelah kiri atas. Nah, di sini ada di sebelah atas ITER 2 kali. Maka karena tanda ITER di sebelah atas, maka dari keseluruhan resep dapat diulang. Baik itu yang pulveres aminofilin ataupun sirup OBH ataupun pulveres yang rifampicin ini, maka boleh semuanya diulang. Nah, selanjutnya pada resep dengan tanda ITER, maka salinan resep yang pertama kali dibuat adalah dengan tanda det orig atau detur original. Jika ITER 1 kali, pasien dapat menerima resep sebanyak 2 kali. 1 kali adalah resep aslinya dan ditambah lagi dengan 1 resep yang diulang. Dan begitu seterusnya. Jika ITER 2 kali, maka pasien akan memperoleh obat sebanyak 3 kali. Jika ITER 3 kali, maka pasien akan memperoleh obat sebanyak 4 kali dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada resep dari Dr. Anjasmara. Perintahnya adalah buatlah salinan resepnya jika pasien hanya mengambil setengah dari resep di atas. Kita perhatikan. Ada 4 R, tetapi kita perhatikan R yang pertama adalah sediaan kapsul, R yang kedua adalah sediaan sirup, R yang ketiga adalah pulveres, dan R yang keempat adalah salep. Nah, apakah dari keempat-empatnya ini bisa diambil setengahnya saja? Tidak. Yang pertama, di sini ada kapsul amoksisilin. Apakah boleh diambil setengahnya? Boleh. Karena dalam bentuk kapsul 500 mg maka boleh diserahkan 6 saja. Tetapi ingat, di sini adalah obat antibiotik atau golongan antibiotik, ya. Jadi harus jelas alamatnya, nomor teleponnya. Untuk apa? Nah, untuk mengingatkan kepada pasien apabila hanya mengambil setengah ini harus 12-nya ini dikonsumsi, karena untuk antibiotik ini tidak boleh hanya konsumsi 2 hari atau 1 hari pasien sudah sembuh terus nggak minum lagi, tidak boleh, karena akan mengakibatkan resistensi. Maka ini ya, alamat pasien harus jelas,
nomor telepon itu akan lebih mempermudah komunikasi kepada pasien. Jika mengambil setengah, maka ketika setengah itu adalah 6 diminum sehari 3 kali, maka 2 hari kan habis. Tidak boleh ini pasien 2 hari kok sudah nggak lanjut lagi untuk meminum sediaan antibiotik ini. Tidak boleh, harus diminum. Nah, di sini kan untuk 4 hari. Jadi harus dihabiskan. Ya. Maka ketika pasien memutuskan untuk mengambil separuh dengan alasan mungkin uangnya kurang, nah bisa seperti itu kan, maka diperbolehkan, tetapi dengan catatan untuk alamat nomor telepon harus jelas ditanyakan, jadi bisa mengingatkan kepada pasien apabila pasien itu obatnya sudah habis, harus diingatkan untuk menebus kembali. Kemudian kita perhatikan resep yang kedua, di sini ada sirup. Apakah bisa sirup diambil setengahnya? Bisa? Tidak. Ya. Jadi untuk sirup tetap diberikan 1 botol, tidak bisa diambil setengahnya. Resep yang ketiga, di sini ada pulveres sebanyak 10 yang diminta. Boleh tidak diambil setengahnya? Boleh. Ya, boleh diserahkan 5 karena pasien menginginkan hanya separuh saja. Kemudian resep yang keempat adalah salep. Salep ini apakah boleh diambil setengahnya? Tidak. Jadi untuk salep ini juga harus diambil seluruhnya. Jadi di sini dari 4 resep ini yang boleh diambil setengahnya adalah kapsul dan pulveres saja. Untuk sirup dan salep tidak diperbolehkan. Untuk selanjutnya, nah ini ya contohnya. Nah ini adalah contoh salinan resep dari soal yang sebelumnya. Maka cara pembuatannya salinan resep seperti ini yang harus diserahkan kepada pasien. Nah, jadi sebagai TTK kita menyerahkan obatnya beserta salinan resep karena pasien baru menebus setengahnya. Di sini amoksisilin DET 6 artinya sudah diserahkan 6 kapsul. Paracetamol DET artinya sudah diserahkan semua karena di sini adalah sediaan sirup. Kemudian pulveres ini DET 5 karena setengah dari 10 adalah 5 bungkus. Kemudian salep di sini DET artinya sudah diserahkan semua. Jadi kapsul dan pulveres bisa diambil setengahnya, tetapi untuk sirup dan salep tidak bisa diambil setengah. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Semoga kalian lebih semangat lagi untuk belajar tentang salinan resep ya. Karena salinan resep ini tidak hanya kita pakai atau hanya kita pelajari ketika sekolah saja, tetapi kita terapkan ketika nanti kita ada di apotek, baik itu apotek puskesmas ataupun rumah sakit. Ya, jadi kita harus benar-benar menguasai tentang salinan resep. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.